Halo guys, kenalin, gue Septiana Pepa. Jadi gue bakal ngejelasin nih tentang e-commerce. Nah, apa itu e-commerce? Nah guys, jadi e-commerce itu adalah salah satu elektronik commerce atau singkatnya penjualan melalui internet. Jadi guys, e-commerce salah satu electronic commerce yang semua melalui internet gitu guys, kayak penjualan barang dan jasa, pertukaran, ataupun pembayaran melalui internet. Tapi tidak luput dari itu semua guys, tidak hanya manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan, e-commerce juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Apa aja kekurangannya? Yuk kita bahas satu-satu. Kita bahas tentang kelebihannya dulu nih, karena masa kita bahas tentang kekurangannya dulu. Gak bercanda guys. Jadi kelebihan dari e-commerce itu adalah bisa menjangkau jaringan yang lebih luas, konsumen yang lebih luas, bahkan bisa seluruh dunia. Jadi guys, selain dari itu semua ya, keuntungan terbesarnya itu kita bisa buka toko 24 jam dengan duduk manis, tanpa harus membereskan toko. Nah, itu adalah salah satu keuntungan besar guys. Kita tinggal duduk manis, toko bisa buka 24 jam. Semisal kita punya toko secara fisik, pasti ada batasan waktunya gitu. Kalau kita mempunyai toko secara online, itu tidak kenal waktu untuk buka atau tutupnya, dan gak perlu ribet-ribet dan gak perlu capek-capek buat ngangkat semua barang toko masuk ke dalam lalu tutup tokonya. Enggak guys, kita hanya duduk manis main handphone. Wah, itu suatu keuntungan besar banget. Terus guys, untuk biaya operasionalnya, e-commerce itu lebih sedikit biaya operasionalnya dibandingkan buka toko secara fisik guys. Ya Allah, benar-benar kayak ini kenapa sih memudahkan banget gitu buat kita berbisnis. Nah, selain daripada itu juga guys, di e-commerce juga kita itu dapat mengambil data ataupun gambar, tapi bukan untuk copy paste ataupun pengambilan data yang aneh-aneh ya, enggak. Jadi pengambilan data ini hanya sekedar untuk membandingkan di toko sebelah itu harganya berapa ya, dan kualitasnya apa ya, nanti buat kita jual itu gimana ya. Nah, jadi itu buat perbandingannya itu sangat mudah gitu ngambil datanya, nggak harus kita berbelanja dulu nih, cek ke toko sebelah misalnya secara fisik ya, toko fisik gitu. Kita harus berkunjung dulu nanyain harga ini itu, gak harus. Di e-commerce sangat mudah, kita tinggal buka tokonya, scroll, lihat definisi, kualitas barang, dan juga komenan, itu udah cukup banget. Nah, jadi untuk kelemahannya itu sering terjadi penipuan. Nah, itu juga salah satu kelemahan. Terus kebocoran data pribadi, lalu banyaknya pesaing bisnis di e-commerce. Terus biaya pengiriman itu juga menjadi bahan kelemahan banget, karena untuk pengiriman ke luar negeri ataupun ke daerah-daerah pelosok itu membutuhkan biaya yang tinggi. Selain daripada itu juga kelemahannya itu kita berbelanja online tidak bisa merasakan bahannya, tidak bisa merasakan barang secara fisik gitu. Jadi guys, e-commerce itu kan suatu electronic commerce. Nah, tokonya itu dikemas dalam satu aplikasi. Aplikasinya itu ada beberapa aplikasi guys, kayak semisal nih yang sering banyak digunakan oleh orang-orang, kayak TikTok kan kolaborasi dengan Tokopedia, Lazada, terus sama Shopee. Nah, mungkin kalian juga sudah familiar karena
kayaknya sebagian dari kalian pengguna atau bahkan dari kalian udah ada yang menjadi seller ataupun penjual di aplikasi tersebut. Nah, jadi gimana sih nih untuk caranya buka toko online? Gimana sih buat berdagang online gitu? Mudah banget. Langkah pertama, kalian harus mendownload salah satu aplikasi tersebut yang tadi udah gue jelasin. Kalian tinggal download lalu mendaftar sebagai penjual. Caranya gimana? Gampang banget. Tinggal masuk ke profile, lalu daftar, isi biodata. Gitu guys. Nah, tidak hanya di Shopee, bahkan di TikTok juga kalian bisa berjualan gitu. Karena sekarang kan TikTok udah kolaborasi dengan Tokopedia, udah bisa berbelanja juga di TikTok. Nah guys, khusus TikTok, nah di TikTok itu kita harus menggunakan aplikasi tambahan. Setahu saya ya, kita harus mendownload aplikasi TikTok Seller Center kalau nggak salah ya. Kenapa kita harus mendownload aplikasi tambahan? Karena di TikTok tidak bakal muncul keranjang kuning kalau kita tidak mempunyai followers 1.000. Kenapa kita harus mendownload aplikasi itu? Karena untuk memunculkan keranjang kuning. Jadi, setelah kita memunculkan keranjang kuning dan mendaftar sebagai penjual, itu akan memudahkan kita untuk menarik orang untuk berbelanja ke kita karena udah ada keranjang kuning. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal menentukan apa sih yang mau gue jual nih di toko gue gitu. Nah, kalian itu harus mencari riset dulu nih, kayak produk apa ya yang pantas gue jual gitu. Terus kalian juga harus mencari perbandingan antara toko sebelah dan toko sebelahnya lagi gitu, mana yang produknya bagus dan terlaris, lalu harganya mana sih yang masuk kantong anak pelajar banget gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan sebelum kalian memulai untuk berjualan. Lalu apalagi sih yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan selanjutnya adalah pembuatan konten guys. Jadi pembuatan konten juga sangat berpengaruh ya buat menaikkan penjualan omset kita buat nanti. Kenapa konten? Karena yang mereka percaya adalah apa yang mereka lihat. Kita membuat konten itu harus semenarik mungkin, dan isi soundnya itu dengan sound yang lagi viral, yang anak muda banget, yang lagi FYP apa sih gitu. Kenapa harus sound yang viral? Karena untuk memunculkan video kita naik ke permukaan FYP, sehingga video kita itu dapat banyak dilihat orang dan memungkinkan dapat menarik pembeli. Foto produk juga penting. Karena apa? Untuk perbandingan si konsumen gitu. Kalau foto produk kita lebih bagus, toko kita yang dapat dipercaya orang gitu. Karena kita nggak bisa merasakan nih bahannya gimana, terus pantas enggak dipakai di dia gitu. Tapi seenggaknya foto produk kita bagus itu bakal menarik gitu, menarik untuk orang beli nih. Kayaknya gue cocok nih pakai ini misal gitu. Nah, pemotretan harus dengan cahaya yang standar, yang bagus, yang tidak jelek-jelek amat gitu. Itu penting banget guys. Lalu selanjutnya penggunaan tools atau secara singkatnya pencarian produk gitu. Nah, kita tuh harus memahami dulu nih kode etik lah, kayak misalnya pencarian kaos.
Nah, kaos itu dalam bahasa lainnya apa gitu? Biasanya itu t-shirt kan. Nah, itu bahasanya. Tapi orang-orang yang kita tahu, orang-orang kita nyebutnya kaos. Nah, kita tuh di pencarian tuh harus memahami apa yang mereka pikirkan gitu. Kaos gitu. Misalnya penjualan kaos Bali nih. Kaos Bali itu biasanya kan ada logo Barong. Nah, orang tuh biasanya nyarinya kaos Bali, kalau enggak kaos Barong. Nah, itu akan muncul lah produknya gitu. Itu harus dipahami loh. Nah, selain dari berjualan online di Keranjang Kuning, tidak hanya di Keranjang Kuning doang, kita juga bisa live TikTok, live Shopee gitu. Kita bisa live guys, kita bisa berjualan langsung tapi melalui media elektronik, melalui internet gitu. Kita bisa live dan lebih dapat menjelaskan produknya itu lebih jelas gitu secara live gitu. Dan biasanya keuntungan dari live juga lumayan gitu. Nah, buruan deh coba dikit-dikit gitu kalian merambat ke e-commerce buat penghasilan diri sendiri gitu guys. Mudah-mudahan apa yang gue jelasin dapat kalian mengerti ya guys ya. Gue pamit, bye.